萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽。萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽。萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽。萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽。萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽，唵啊吽咕噜贝阿克萨萨玛哈列圣西利吽。萨萨玛哈列圣西利吽。世界各地的莲花童子们，大家好，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是今天的主持人，莲花姿容助教。我来自台湾台南大愿学会，现在是台湾时间2023年6月2日星期五晚上7点51分。
今天的课程是第2章，细说密教完整仪轨第11节。Selamat malam semua peserta kelas Dharma Universitas Chenfo. Hari ini pembawa acara kita adalah Zerong Zhujiao. Materi kita pada malam ini adalah 9 langkah pernafasan Buddha. Selamat datang kepada Ichai Jiangshi, Ijia Zhujiao, Xiuyin Zhujiao, Mei Zhujiao, Xiaoxiang Zhujiao, Lianhua Dewang Zhujiao, Weihua Jiangshi, Xiao Zhujiao, Caihong Zhujiao, Keming师姐，邵明师姐， penerjemah bahasa Indonesia Pei Fen Zhujiao, Saudara Dharma Lao Zhong, Li Yan Zhujiao, Guonan Zhujiao, Jin Qi 师兄、一飞讲师， dan kepada semua saudara sedharma, semua Padma Kumara yang telah hadir di dalam kelas Dharma ini. Silakan mengganti nomor ID Anda dan membuka kamera Anda. 5 menit lagi kelas akan dimulai. Di sini saya akan mengingatkan juga bahwa pada tanggal 16 Juni kita akan mengadakan evaluasi tugas para peserta kelas Dharma. Jadi bagi yang ingin mengumpulkan harap segera mengumpulkannya. Hari ini pengajar kita adalah Acarya Suliani. Dan juga di akhir acara nanti Acarya juga akan menyempatkan untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi harap menghargai kesempatan yang sangat baik ini. Selamat datang kepada Zhongfeng Zhujiao, Chunyan Jiangshi. Lima menit lagi kelas akan kita mulai. Hari ini adalah materi ke-11, yaitu 9 langkah pernafasan Buddha yang merupakan salah satu tahap inti dalam sadhana. Guru berkata, 9 langkah pernafasan Buddha merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam bersadhana. Selamat datang kepada Acarya Lian He, Ketua Divisi Pendidikan. 上师好，很棒啊！谢谢。还有显福助教，你好。显福助教，法师吗？莲英法师，莲英法师您好。还有莲花文缘助教您好。莲花文缘助教，还看到了三义雷藏寺的莲奇法师您好。
连气法师。我们的课程还有3分钟即将开始，再次提醒大家。 3 menit lagi kelas kita akan kita mulai. Saya ingatkan kembali, pada tanggal 16 Juni kita akan mengadakan evaluasi tugas. Jadi harap segera mengumpulkan tugas Anda. Kelas hari ini tetap sama dibawakan oleh Acarya Suleni, dan di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Apabila para peserta memiliki pertanyaan seputar materi hari ini, boleh mengetiknya di kolom chat, dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh Acarya. Topik kita hari ini adalah 9 langkah pernafasan Buddha. Menurut Mahaguru, tahap awal dari melatih sadhana dan bawana adalah 9 langkah pernafasan Buddha. Karena itu hari ini kita simak baik-baik pembabaran yang dilakukan oleh Acarya Suleni. Waktunya telah tiba, kita resmi mulai kelas kita. Pertama-tama, marilah kita beranjali dan memberikan penghormatan kepada Mahamulacarya Lenseng, para guru silsila Chen Focong, para Buddha Bodhisattva di altar mandala, Sang Triratna, dan memohon pemberkatan supaya kelas Dharma hari ini berjalan dengan lancar dan manggala. Marilah membentuk mudra Padma Kumara dan merapal mantra sebanyak 7 kali. Om Gulu Lien Sheng Siti Hom. 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 Amitabha. Selamat datang Acarya Pengajar Acarya Suleni, Ketua Divisi Pendidik, Ketua TBF Acarya Lianhua Chengju, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Sulianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Sulianjia, Acarya Sulianfei, serta para acarya, dharmacarya, biksu, biksuni, pandita dharma duta, pandita Lokapalasraya, serta seluruh Padma Kumara dari seluruh pelosok dunia. Selamat malam. Sarwa Manggala, selamat datang dalam kelas kita hari ini. Minggu lalu
topik yang diajarkan oleh Acarya Selieni adalah merapal mantra. Yang pertama, mantra adalah bahasa rahasia dari para Tathagata. Merapal mantra akan cepat menyentuh hati para Tathagata dan memohon kehadiran para Buddha Bodhisattva. Yang kedua, dalam sadhana Tantra Chenpo disarankan merapal mantra dan juga menjapa nama agung para Buddha Bodhisattva. Merapal mantra berarti merapal cahaya. Yang ketiga, merapal mantra memiliki banyak macam mantra yang dapat dijapa. Yang terpenting adalah berpedoman pada suara mantra Mula Carya Lenseng untuk mendapatkan kekuatan silsila. Hari ini topik kita adalah 9 langkah pernafasan Buddha. Ma Guru sering berkata bahwa titik awal melatih sadhana adalah 9 langkah pernafasan Buddha karena merupakan fondasi pelatihan prana dan sangatlah penting. Marilah kita sambut Acarya Selieni untuk memberikan pengajaran materi tentang keunggulan dan manfaat serta kiat dari 9 langkah pernafasan Buddha. Amitabha, marilah kita sambut Acarya Selieni. Pertama-tama marilah kita mengaturkan sembah puja kepada Mahmula Carya Lenseng, kepada para guru silsila Chenpo Chong, para Buddha Bodhisattva di altar mandala, para Dharmapala, Wajra, dan Dewa. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianhua Chengchu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Lianxia, Acarya Lianfei, para Acarya Dharmacarya, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, para biksu-biksuni, para penerjemah, pembawa acara, dan semua peserta kelas Dharma hari ini. Amitabha. Hari ini materi kita memasuki bab ke-11, 9 langkah pernafasan Buddha. Pertama-tama marilah kita melakukan sedikit kilas balik. Pertanyaan pertama, apakah bentuk rangkuman cara keberhasilan para Buddha Bodhisattva setelah mencapai pencerahan? Boleh mengetik jawabannya di kolom chat. Jawabannya adalah mantra. Pertanyaan kedua, di antara Santika, Paustika, Wasikarana, dan Abicaruka, manakah yang perapalan mantranya dilakukan dengan angkara murka? Jawabannya adalah Abicaruka. Yang ketiga, suara perapalan mantra siapakah yang menjadi pedoman di Chenpo Chong? Ini sudah kita bahas di minggu lalu. Jawabannya adalah Mula Carya atau Secun. Mula Carya kita Buddha hidup Lenseng. Dan sekarang kita memasuki bagian pendahuluan.
9 langkah pernafasan Buddha merupakan bagian dari tahap inti dalam ritus sadhana yang dilakukan sebelum memasuki meditasi. Apa itu pernafasan Buddha? Pernafasan Buddha adalah tarikan dan hembusan nafas Buddha. 9 langkah pernafasan Buddha adalah siklus aliran nafas Buddha dan Sadaka. Seusai melakukan 9 langkah pernafasan Buddha dan menyucikan Triguya, selanjutnya Sadaka memasuki tahap memasuki aku dan aku memasuki. Anda pasti paham, memasuki aku berarti para Buddha Bodhisattva memasuki diri Sadaka. Dan aku memasuki adalah Sadaka memasuki batin atau hati para Buddha. Kelak materi kita juga akan membahas topik memasuki aku dan aku memasuki. Dalam melakukan 9 langkah pernafasan Buddha, cara terbaik untuk mengendalikan keluar masuknya prana di kedua lubang hidung adalah dengan kekuatan pikiran. Jika belum sanggup, boleh menggunakan jari manis atau kelingking untuk menekan lubang hidung dengan lembut. Misalnya jika menarik nafas melalui lubang hidung kanan, maka jari tangan menekan lubang hidung kiri. Jika menarik nafas melalui lubang hidung kiri, maka jari tangan menekan lubang hidung kanan. Kedua tangan bergantian melakukannya, berlatih secara perlahan. Jadi menekan lubang hidung yang berkebalikan dengan lubang hidung yang kita tarik nafas. Jika dapat menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikan keluar masuknya prana di kedua lubang hidung, maka tidak ada gerakan tangan berlebihan yang dapat mengganggu proses memasuki meditasi. Pada awalnya, menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikan keluar masuknya prana di kedua lubang hidung memanglah tidak mudah. Tetapi jika sering berlatih, maka lama-kelamaan akan menjadi sangat mudah. Latihan ini perlu dilakukan jangka panjang baru bisa mendapatkan hasil. Jadi yang terpenting sebenarnya menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikannya. Karena jika masih menggunakan jari tangan, maka gerakan tangan itu akan mengganggu proses kita memasuki meditasi. Yang terpenting adalah lamanya kita berlatih, ketekunan berlatih baru bisa mendapatkan hasil. Pada zaman dinasti Song, ada seorang pemanah yang sangat hebat. Ia bermarga Chen. Namanya adalah Chen Raozhi. Ia sangat mahir memanah. Suatu hari saat ia sedang berlatih memanah di halaman, ada seorang bapak tua, penjual minyak yang melewati halamannya. Bapak itu meletakkan pikulan minyaknya dan berdiri di sampingnya melihatnya memanah. Setelah berlatih memanah, pemanah ini bertanya kepada Pak Tua, apakah Anda juga bisa memanah? Menurut Anda saya hebat kan dalam memanah? Penjual minyak itu berkata dengan datar saja, itu mah bukan apa-apa, itu hanya karena Anda sudah terbiasa saja. Jadi pemanah ini karena dia merasa sangat hebat dan ia merasa jengkel karena mendengar hal itu. Ia berkata, beraninya Anda meremehkan keahlian saya. Penjual minyak tertawa. Saya mengatakan hal itu karena saya sudah punya pengalaman itu. Selama pengalaman saya menjual minyak, saya memahami masalah terbiasa latihan. Lalu ia menunjukkannya, ia menaruh sebuah botol labu yang sudah kering itu dibuat jadi botol. Untuk wadah minyak, ia menaruh botol itu di lantai, lalu di mulut botol itu ia menaruh sekeping uang. Uang kuno biasanya ada lubang di tengahnya. Jadi lubang itu persis ukurannya dengan kepingan uang. Lalu ia pun menuang minyak itu, dan minyak itu
turun dengan sangat lembut, sangat halus melewati lubang di tengah kepingan uang itu. Sedikit pun tidak ada noda di sampingnya. Dan ia berkata, kemampuan saya ini juga bukanlah hal yang hebat. Ini hanya karena saya sudah terbiasa saja. Dari kisah ini harusnya kita semua juga paham bahwa terkadang seseorang merasa dirinya itu sudah hebat sekali. Tapi sebenarnya kehebatannya itu bisa ia peroleh berkat latihannya dalam jangka waktu yang panjang. Karena itulah menurut saya dalam bersadana ataupun melakukan 9 tahap pernafasan, yang paling penting adalah Anda tidak pernah berhenti berlatih. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan hasil. Sejalan dengan kisah ini, saya juga menemukan satu pepatah yang ada kaitannya dan sangat unik. Kalimatnya adalah Jian zhong ba xin jian li xuan. Jadi secara harafiah diartikan saat panah mengenai sasaran, berarti pada saat itu panah telah meninggalkan tali busurnya. Apa maksudnya? Saya memikirkan kalimat ini cukup lama, lalu saat saya korelasikan dengan sadhana tantra, barulah saya memahaminya. Kondisi ini sama seperti kita melatih sadhana tantra. Kita harus punya target terlebih dahulu, lalu kita berjuang menuju target. Jadi batin Anda itu harus tenang dan Anda memiliki target. Setelah Anda menentukan targetnya, barulah Anda melepaskan anak panah. Barulah bisa menancap tepat di target. Jadi dalam hidup kita juga hampir semua hal terjadi serupa dengan hal ini. Anda harus punya panduan dan pedoman hidup. Anda harus punya target dalam hidup Anda. Dan Anda melakukan segala hal berjalan menuju ke arah target Anda. Dengan demikian barulah Anda bisa mendapatkan hasil. Apa itu target? Target atau sasaran itu adalah motivasi yang menarik kita untuk bergerak dan berjuang. Itu akan mendatangkan semangat bagi kita. Jadi setiap orang harus memiliki target, memiliki pedoman hidup. Sehingga dalam kehidupannya apapun hal yang terjadi, baik hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, nidana baik maupun nidana yang tidak baik, Anda tetap akan memiliki semangat untuk menuju target Anda. Anda akan tidak mudah terpengaruh. Karena itulah memiliki target atau sasaran itu merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana visualisasi 9 langkah pernafasan Buddha? Saat melakukan 9 tahap pernafasan Buddha, boleh bervisualisasi keberadaan cahaya putih tepat di hadapan sadaka, atau bervisualisasi wajah hidang tepat di hadapan wajah sadaka. Lalu, cahaya putih mengalir keluar dari lubang hidung hidang. Sadaka duduk dalam posisi meditasi, kedua tangan membentuk mudra dhyana. Visualisasi sekujur tubuh transparan laksana cermin. Tubuh bercahaya laksana lazuardi. Di tengah tubuh terdapat 3 nadi yang tegak lurus dan sejajar, yaitu nadi kiri, nadi kanan, dan nadi tengah. Bentuknya seperti pipa. Seperti pipa atau sedotan.
Jadi saat melakukan 9 langkah pernafasan Buddha, ada 3 nadi, kiri, tengah, dan kanan. Yang tengah lebih besar. Nadi kiri terhubung dengan lubang hidung kiri, nadi kanan terhubung dengan lubang hidung kanan. Nadi tengah memiliki bagian atas yang besar dan bagian bawah yang kecil. Bagian atas berbentuk seperti trompet yang ujungnya tidak tembus. Ketiga nadi berpangkal di titik pertemuan pada posisi 4 jari di bawah pusar. Jadi nadi tengah itu bagian atasnya tidak ada lubangnya, tidak tembus. Saya sering menganalogikannya seperti mudra Padma. Lalu bervisualisasi cahaya putih yang terang muncul di hadapan sadaka atau cahaya putih keluar dari lubang hidung hidam. Visualisasi cahaya putih memasuki lubang hidung kanan sadaka dan berubah menjadi cahaya merah saat memasuki nadi kanan. Turut ke bawah melalui nadi kanan hingga tiba di Tantien atau titik pertemuan. Lalu berbelok naik ke atas melalui nadi kiri hingga akhirnya dihembuskan keluar melalui lubang hidung kiri dalam bentuk hawa hitam. Jadi saat melakukan 9 langkah pernafasan Buddha, mulainya dari lubang hidung kanan. Jadi masuk cahaya putih, masuk ke dalam jadi cahaya merah, turun sampai ke Tantien, lalu belok, masuk ke nadi kiri, lalu naik ke atas, lalu keluar lewat lubang hidung kiri itu dalam bentuk asap atau hawa hitam. Itu tahap pertama. Yang kedua, visualisasi cahaya putih memasuki lubang hidung kiri sadaka. Berubah menjadi cahaya merah saat memasuki nadi kiri, turun ke bawah melalui nadi kiri hingga tiba di Tantien. Lalu berbelok naik ke atas melalui nadi kanan, hingga akhirnya dihembuskan keluar melalui lubang hidung kanan dalam bentuk hawa hitam. Jadi sebenarnya visualisasinya sama, cuma lubang hidung yang berbeda, kebalikannya. Lalu tahap ketiga, bervisualisasi cahaya putih memasuki kedua lubang hidung sadaka dan berubah menjadi cahaya merah saat memasuki nadi kiri dan nadi kanan. Turun ke bawah melalui nadi kiri dan nadi kanan hingga tiba di Tantien atau titik pertemuan. Lalu menyatu memasuki nadi tengah dan naik hingga ke puncak kepala. Tetapi tidak tembus. Lalu kembali turun ke Tantien. Lalu berpencar memasuki nadi kiri dan nadi kanan hingga akhirnya dihembuskan keluar melalui kedua lubang hidung dalam bentuk hawa hitam. Jadi tahap yang ketiga menggunakan kedua lubang hidung. Keduanya masuk cahaya putih. Begitu sudah masuk menjadi cahaya merah, turun sampai ke Tantien. Lalu di Tantien naik, menyatu naik lewat nadi tengah. Naik terus sampai ke puncak kepala. Tidak tembus karena bentuknya seperti trompet yang tadi. Lalu turun lagi kembali ke Tantien. Berpencar kembali ke kiri dan kanan. Lalu keluar lewat kedua lubang hidung dalam bentuk hawa hitam. Ini adalah gambar ketiga nadi. Lalu yang keempat, masuk melalui lubang hidung kiri, keluar melalui lubang hidung kanan, sama seperti langkah kedua. Tahap kelima, masuk melalui lubang hidung kanan, keluar melalui lubang hidung kiri, seperti langkah pertama. Yang keenam, masuk melalui kedua lubang hidung, keluar melalui kedua lubang hidung, seperti langkah ketiga. Langkah ketujuh, masuk melalui kedua lubang hidung, keluar melalui kedua lubang hidung, seperti langkah ketiga. Langkah ke-8, masuk melalui lubang hidung kanan,
keluar melalui lubang hidung kiri seperti langkah pertama. Langkah ke-9, masuk melalui kedua lubang hidung kiri, masuk melalui lubang hidung kiri, keluar melalui lubang hidung kanan seperti langkah kedua. Sebenarnya mungkin tahapan ini kalian semua juga sudah tahu, cuma perlu untuk mengingatkan kembali visualisasi warna cahaya. Cahaya masuk putih sampai dalam merah, keluar lagi hitam. Ini adalah urutan latihan 9 langkah pernafasan Buddha. 9 langkah pernafasan Buddha boleh dilakukan sebanyak 3 set, yaitu pengulangan sebanyak 3 kali. Sehingga keseluruhannya adalah 27 langkah, hanya perlu membalik urutannya saja, yang bertujuan untuk melatih kekuatan pikiran dan pemusatan pikiran. Sungguh mengandung makna pelatihan yang sangat penting. Dalam bersadana diperlukan ketekunan. Setiap hari harus berlatih. Karena itulah ketekunan merupakan faktor kunci dalam bawana. Di sini ada beberapa poin penting, yaitu kekuatan pikiran dan kekuatan batin. Pemusatan pikiran. Selain itu juga perlu ada ketekunan. Terkait kekuatan pikiran, ada sebuah kisah dari dinasti Yuan, yaitu ada seorang pelukis yang bernama Zhao Zhiang. Ia paling suka melukis kuda. Lukisan kudanya sangat hidup. Suatu ketika ia ingin membuat lukisan 108 ekor kuda. Jadi dalam 108 ekor kuda itu, bentuk kuda seperti apapun ada. Saat ia telah melukis 107 ekor kuda dan ingin melukis kuda terakhir, ia berniat melukis kuda yang keempat kakinya menghadap ke langit. Tapi ia tidak pernah melihat kuda seperti ini. Karena itu, ia memikirkannya dengan matang-matang. Bagaimana bentuk kuda yang 4 kaki menghadap ke langit. Bagaimana posenya, ia terus memikirkannya. Sampai terobsesi dengan pikirannya ini. Pada suatu hari seusai makan, ia pun beristirahat di kamar. Dan ia pun masih memikirkan bagaimana bentuknya kuda yang 4 kaki menghadap langit ya. Lalu ia pun tertidur. Istrinya memasuki kamar dan saat masuk istrinya sangat kaget karena yang sedang tidur bukanlah suaminya Zhao Zhiang ini. Yang ia lihat adalah seekor kuda yang keempat kaki menghadap ke langit. Dan karena kaget ia pun berteriak, lalu suaminya pun terbangun. Dia bertanya, kenapa kamu berteriak? Istrinya berkata, tadi saya lihat itu bukan kamu. Tadi itu seekor kuda yang keempat kakinya menghadap ke langit. Zhao Zhiang merasa sangat heran. Jelas-jelas ini diri saya, bagaimana mungkin bisa jadi kuda? Lalu ia pun pergi ke sebuah kuil dan bertanya tentang hal ini kepada biksu tua di sana. Biksu ini berkata, Buddha Dharma Sang Buddha mengajarkan segala bentuk fenomena tercipta dari pikiran. Karena Anda sangat suka melukis dan selalu memikirkannya, semua perhatian Anda, kesadaran Anda juga berfokus pada kuda. Maka saat Anda sedang tertidur tadi, Anda pun berubah menjadi kuda. Saat mendengarkan penjelasan biksu ini, Zhao Zhiang pun paham. Dan ia berpikir, jika demikian, lebih baik saya melukis Buddha saja. Kalau saya sering melukis Buddha dan selalu memikirkan
para Buddha, maka saya akan bisa menjadi Buddha kan? Karena itu sejak itu ia berhenti melukis Buddha. Dan ia pun beralih profesi menjadi pelukis khusus lukisan Buddha Bodhisattva. Kisah ini memberitahu kita bahwa apa yang batin kita pikirkan, apa yang kita pikirkan dalam kesadaran kita, maka kita bisa berubah menjadi sosok itu. Teori ini sama juga di dalam Tantrayana. Jika kita ingin berkontak yoga dengan para Buddha Bodhisattva, ingin berkontak yoga dengan Mahaguru, dengan Yidam, maka pikiran, kesadaran, dan hati Anda harus senantiasa mengingat Mulacarya, mengingat Yidam, mengingat para Buddha Bodhisattva. Jika Anda belum sanggup melakukan visualisasi dengan jelas, Anda boleh melukisnya. Ini semua untuk membantu Anda untuk cepat memasuki samadhi. Karena para manusia pada umumnya, terutama para sadaka, kita pasti ingin bisa berkontak yoga dengan para Buddha Bodhisattva. Jadi selain pikiran kita harus senantiasa mengenang para Buddha Bodhisattva, maka batin kita juga harus bisa memiliki batin yang sama dengan para Buddha Bodhisattva. Misalnya jika Anda ingin berkontak yoga dengan Bodhisattva Avalokitesvara, maka Anda harus memiliki batin yang welas asih. Anda harus memiliki welas asih seperti Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi bukan hanya saat bersadana saja, tetapi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jika Anda memiliki emosi yang tidak stabil, maka Anda susah untuk berkontak yoga. Jadi jika seorang sadaka tantra, jika ingin bisa berkontak yoga dengan Yidam, maka harus memiliki sikap batin yang sama dengan Yidam tersebut. Jadi kekuatan pikiran dalam tantra sangatlah penting. Selain itu juga ketekunan atau kegigihan. Itu juga merupakan kiat utama dalam sadhana. Mahaguru juga sering mengatakannya. Terkadang saat berjalan-jalan dengan Mahaguru Lensem, beberapa umat bertanya, Sucun, mengapa saya sudah bersadhana begitu lama tapi tidak ada kontak yoga? Jadi Sucun juga berkata, untuk melatih satu sadhana pun, saya melatihnya selama 3 hingga 5 tahun, setiap hari tidak pernah terputus, barulah bisa ada hasilnya. Jadi terkadang saat kita bersadhana, kita merasa belum ada kontak yoga, belum ada hasil. Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah cukup tekun dan gigih. Ada sebuah kisah lagi. Saya agak lupa apakah saya sudah pernah menceritakan kisah ini. Sepertinya sudah, tapi juga sepertinya belum. Saya tidak yakin juga. Ini kisah di India tentang orang yang lugu, yang bodoh, yang menggeser gunung. Jadi pada zaman dahulu di India ada seorang pria yang istrinya terpleset jatuh dari gunung dan terluka. Lalu pria ini membopongnya dan ingin membawanya ke rumah sakit. Tetapi karena jarak rumah sakit di kota itu sebenarnya tidak jauh, tetapi terhalang oleh sebuah gunung. Jadi ia harus memutari gunung itu baru bisa tiba di rumah sakit di kota sebelah. Dan itu membuang waktu yang cukup banyak. Karena itulah sepanjang perjalanan itu, karena istrinya terluka dan kehabisan darah, istrinya pun meninggal. Pria ini sangatlah sedih dan ia bertekad. Tekadnya adalah selama saya masih hidup, saya harus bisa membuat terowongan menembus gunung ini supaya kelak
orang lain juga bisa menempuh perjalanan yang lebih singkat menembusi gunung ini. Dan ia melakukannya dengan gigih. Ia bukan menggunakan alat-alat modern yang canggih. Ia hanya menggunakan alat pahat dan palu. Setiap hari dari pagi, ia melakukannya. Banyak orang yang mengira mungkin pria ini terlalu sedih sampai ia menjadi stres dan gila. Tapi ia juga tidak peduli apa omongan orang lain. Setiap hari ia melakukannya menggunakan alat pahat, memukul-mukuli gunung itu. Selama 22 tahun ia melakukannya. Ini sungguh tidak gampang. 22 tahun melakukannya itu, bayangkan betapa gigihnya tekadnya. Setiap hari ia melakukan hal yang sama dan bukan demi dirinya sendiri. Tujuannya adalah mempermudah orang lain supaya bisa mudah melewati gunung itu, tinggal menembus terowongan saja. Jadi apa yang ia lakukan telah menggugah hati langit dan bumi. Saya merasa jika kita memiliki semangat seperti ini dalam melatih diri, pasti bisa menggugah langit dan bumi. Dan pasti akan mendapatkan hasil. Jadi selain kegigihan, kita juga harus punya semangat melakukan bukan hanya demi diri kita sendiri. Seperti topik-topik yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengembangkan bodhicitta, melakukan sesuatu demi kebaikan insan luas. Seperti sebuah lilin yang membakar habis dirinya untuk menerangi orang lain. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan keberhasilan, tetapi lebih banyak lagi orang lain yang terbantu. Saya ingat Sejong pernah berkata, sadhana Tantra Chenpo bukan hanya untuk menguntungkan sekte Chenpo Chong, tetapi setiap sadaka Chenpo harus bisa mengembangkan sadhana ini dan membagikannya kepada pihak lain supaya bisa memberikan manfaat bagi insan luas. Jadi manfaat dari yang kita peroleh dari sadhana Tantra Chenpo ini jangan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain. Karena semua insan di alam ini, di dunia ini tinggal dalam kegelapan, mereka membutuhkan cahaya. Apa itu cahayanya? Cahayanya adalah prajna atau kebijaksanaan. Tanpa cahaya, Anda akan kesulitan berjalan keluar dari kegelapan. Jadi dengan Buddha Dharma, kita membantu orang lain memberikan cahaya dalam hidupnya. 9 langkah pernafasan boleh dilakukan sebanyak 3 kali. Dengan urutan yang seperti ini. Langkah pertama 3 kali, langkah kedua 3 kali, langkah ketiga 3 kali. Keseluruhannya adalah 9 langkah. Tujuan dari 9 langkah pernafasan Buddha adalah untuk melatih kekuatan pikiran dan pemusatan pikiran. Karena itulah urutannya dibalik. Jadi dalam bersadhana diperlukan ketekunan, setiap hari harus berlatih. Karena itulah ketekunan merupakan faktor kunci dalam bawana. Boleh juga kita menggunakan urutan langkah pertama 3 kali, langkah kedua 3 kali, langkah ketiga 3 kali. Keseluruhannya adalah 9 langkah. Cara ini agak berbeda dengan yang tadi sebelumnya.
Jadi 3 kali itu misalnya hidung kanan masuk, keluar itu sebanyak 3 kali. Lalu hidung kiri, tarik nafas, sampai hembus lagi, hirup lagi, hembus lagi. Itu sampai 3 kali. Lalu 2 lubang hidung. Itu juga 3 set kita lakukannya. Dimasuk dari kedua lubang hidung, keluar dari 2 lubang hidung lagi, seperti itu 3 kali juga. Jadi keseluruhannya 9 tahap atau 9 langkah. Makna rahasia 9 langkah pernafasan Buddha. 9 langkah pernafasan Buddha merupakan metode menghentikan pikiran dengan pikiran. Menghentikan pikiran dengan pikiran dapat memusatkan perhatian, menenangkan batin, dan memasuki samadhi wajra. Apa itu samadhi wajra? Wajra itu kokoh, tidak goyah, tidak berubah. Samadhi adalah kokoh juga, tidak bergerak, tidak terpengaruh. Jadi samadhi wajra adalah samadhi yang dapat menembusi segenap dharma karena kokoh, maka dapat memutuskan semua kilesa. Laksana wajra yang kokoh dapat menghancurkan semua benda, karena itulah disebut samadhi wajra. Orang awam memiliki banyak pikiran liar. Tidak mungkin bisa cepat memasuki samadhi yang tiada pikiran, tiada benak. Sehingga harus menggunakan metode pemusatan pikiran untuk menghalangi pikiran awam yang liar. Pusatkan pikiran pada lubang hidung kiri, lalu lubang hidung kanan, lalu kedua lubang hidung, lalu cahaya putih masuk ke dalam tubuh jadi cahaya merah, keluar lagi dari tubuh jadi hawa hitam. 9 langkah yang berubah-ubah ini fokusnya adalah pada tarikan dan hembusan nafas, sehingga bisa menghalangi timbulnya pikiran liar. Perhatian sadaka sepenuhnya dipusatkan pada setiap perubahan dalam 9 langkah pernafasan Buddha. Ini yang diajarkan oleh Sucun. Menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran. Jadi karena orang awam itu pikiran liarnya sangat banyak ya. Pikirannya sangat liar, bergerak terus, susah untuk mantap, jadi perlu menggunakan metode seperti ini. 9 langkah pernafasan Buddha itu digunakan untuk menghentikan pikiran. Kita melakukannya sebelum bermeditasi sehingga bisa menghancurkan pikiran liar dengan menggunakan pikiran yang terpusat. Jadi misalnya kita awalnya fokus pada air terjun. Perlahan-lahan itu menjadi semakin besar, menjadi sebuah kali, menjadi sebuah sungai. Saya akan membagikan sedikit cerita tentang menghentikan pikiran dengan pikiran. Mungkin kalian semua juga sudah tahu dan pernah mendengar nama Kaisar Liang Wuti atau Kaisar Liang. Seperti metode pertobatan Kaisar Liang itu juga disusun oleh beliau. Pada masa itu ada seorang Master Zen bernama Zikong. Karena Kaisar ini suka menonton pertunjukan, ia pun mengundang Master Zen Zikong ini untuk datang dan ikut menonton pertunjukan. Seusai menonton, ia bertanya kepada Master Zikong, tadi pertunjukan itu bagus gak? Lalu biksu ini, master ini berkata, saya tidak tahu. Kaisar heran. Bukannya Anda jelas-jelas duduk bersama saya menonton, mengapa Anda tidak tahu? Lalu Master Zikong ini berkata, orang yang melatih diri setiap saat harus waspada, mengamati batinnya, sehingga ia tidak mempedulikan kondisi di luar batin. Ia berkata kepada Kaisar, mungkin Anda tidak percaya ya, kalau begitu besok Anda coba lakukan eksperimen. Anda bawa seorang tahanan dari penjara, terpidana mati, Anda suruh ia menonton pertunjukan ini. Tapi
kedua tangannya harus menopang semangkuk air di atas kepalanya, dan ia menonton sambil menopang air itu. Dan Anda katakan kepada dia, jika ada air yang menetes atau tumpah, maka kamu langsung dipenggal. Tetapi jika Anda bisa menjaga tidak ada air yang menetes atau tumpah, hukuman Anda akan dibatalkan dan Anda akan dibebaskan. Lalu keesokan harinya betul-betul dilakukan dan tahanan itu pun sama sekali tidak ada air yang tumpah. Lalu Kaisar bertanya, film tadi bagus, pertunjukan tadi bagus gak? Lagunya bagus gak? Dan ia pun berkata, saya sama sekali tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar apa-apa. Kaisar berkata, tadi kan jelas-jelas Anda menonton dan mendengar. Masa tidak ada apa-apa? Lalu terpidana itu berkata, ini adalah hal penting dalam hidup saya. Saya harus menjaga air ini jangan sampai menetes atau tumpah. Hal lain saya tidak pedulikan, karena ini menyangkut hidup dan matinya saya. Nah, Kaisar Liang pun paham, jika Anda fokus pada air itu adalah hal penting yang menyangkut hidup dan mati Anda, maka Anda akan tidak mempedulikan lagi hal-hal lainnya. Kisah ini memberitahu kita bahwa konsentrasi atau fokus bisa menghasilkan kekuatan. Tujuannya adalah kita memahami teori ini. Kehidupan manusia merupakan suatu proses. Suatu hari anicca tiba, anitya tiba, dan kita pun akan meninggal. Karena itulah mengapa kita harus tekun bersadana. Tujuannya adalah supaya kita kelak bisa terbebas dari penderitaan tumimba lahir. Untuk terbebas dari penderitaan tumimba lahir, Anda harus tekun melatih sadhana tantra. Jika Anda hanya terus berpikir hal-hal lain, Anda harus mulai untuk belajar fokus. Memusatkan pikiran Anda dan batin Anda. Anda harus bisa memiliki batin yang bebas leluasa, maksudnya batin yang tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. 9 langkah pernafasan Buddha merupakan mahasadana pengikis karma. Bervisualisasi yidam dan cahaya putih di hadapan, hirup cahaya putih yang berubah menjadi cahaya merah dan membersihkan karma warana tubuh melalui satu siklus, lalu hembuskan seluruh hawa hitam, hawa kotor, keluar dari tubuh. Ini merupakan metode pengikis karma. Jadi masuk cahaya putih, keluar itu asap hitam, hawa hitam. 9 langkah menarik dan menghembuskan nafas merupakan rahasia dalam metode tantra untuk mengikis karma. Seorang sadaka yang berlatih menghirup cahaya putih dan menghembuskan hawa hitam dalam kurun waktu yang lama akan memperoleh tubuh yang suci bercahaya serta menyatu dengan cahaya terang kesadaran alam semesta. Ini berarti telah mencapai tahapan anatman atau tiada ego. Jadi kita harus senantiasa melatih diri, senantiasa tekun berlatih. Tujuan akhirnya adalah mencapai tahapan anatman atau tiada aku. Mengapa harus mencapai tahapan tiada aku atau tiada ego? Karena ego atau kemelekatan ego merupakan rintangan dalam bawana. Semua orang pasti memiliki ego. Dan perlahan kita harus bisa mengalahkannya, melepaskan dari kemelekatan ego. Ada sebuah kisah lagi, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Pada dinasti Ming, ada seorang biksu yang bernama Biksu Putai. Putai secara harafiah adalah kantong kain, tas kain. Ya, pada zaman dinasti Ming itu ada 2 tokoh yang unik yang membabarkan Dharma.
tetapi caranya sangat unik. Yang satu adalah biksu putai, karena ia selalu membawa tas kain atau putai. Dan satu lagi adalah upasaka Jingping, karena ia selalu membawa botol air. Ada yang bertanya kepada biksu putai, apa itu Buddha Dharma? Biksu putai meletakkan tas kainnya. Jadi orang yang bertanya pun mengangguk-angguk. Oh, ternyata bisa melepaskan. Itulah Buddha Dharma. Makna Buddha Dharma adalah sanggup melepaskan. Lalu setelah itu, biksu putai mengangkat kembali tasnya. Lalu pergi. Orang yang tadi bertanya menjadi agak bingung. Jadi sebenarnya Buddha Dharma itu apa? Bisa melepaskan atau bisa mengangkat? Bisa memikul. Jadi sekarang acarya bertanya kepada kita, yang mana yang Buddha Dharma? Meletakkan atau mengangkat? Tapi karena keterbatasan waktu, saya langsung jawab saja. Meletakkan juga Buddha Dharma, mengangkat juga Buddha Dharma. Meletakkan atau melepaskan, yang dilepaskan adalah kemelekatan, ego. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang sadaka yang membawa 2 pot bunga untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyuruhnya untuk melepaskan, menaruh. Jadi ia melepaskan dan meletakkan vas bunga di tangan kirinya. Lalu Sang Buddha mengatakan lagi, letakkanlah. Lalu ia pun meletakkan yang di tangan kanannya. Sang Buddha tetap berkata, letakkanlah, lepaskanlah. Ia bingung. Kedua pot bunga sudah saya letakkan. Apalagi yang harus dilepaskan? Sesungguhnya Sang Buddha mengajarinya, yang perlu dilepaskan adalah kemelekatan. Kemelekatan itu membuat kita terikat. Apapun bisa mengikat kita. Apa yang kita sukai juga bisa mengikat kita. Seperti di kisah Sun Gokong, ada Gunung 5 Jari. Sebenarnya 5 jari ini adalah kiasan dari harta, tahta, reputasi, dan sebagainya. Semua benda material. Jadi dalam bersadana, melatih diri, perlahan-lahan kita harus bisa melepaskan diri dari gunung 5 jari ini. Lalu bagaimana dengan upasaka Jingping? Saat ada yang bertanya, apa itu Buddha Dharma? Upasaka Jingping mengambil sebotol air, lalu menuangkan ke sebuah cangkir. Meskipun cangkir telah penuh, tetap saja ia tuang. Mereka pun berkata, upasaka Jingping itu cangkirnya sudah penuh, jangan dituang lagi. Sebenarnya upasaka Jingping sedang membabarkan Dharma. Apa yang ia ajarkan? Yang ia ajarkan adalah, jika Anda ingin mempelajari Buddha Dharma, kosongkan dulu cangkir Anda. Lepaskan dulu keangkuhan, kesombongan, dan air itu melambangkan Buddha Dharma. Karena itu dalam mempelajari Buddha Dharma, Anda harus memohon pengajaran dari seorang guru. Misalnya, saat sedang mempelajari satu sadhana, misalnya saat memberikan materi di kelas Dharma ini, terkadang saya menemukan topik atau pertanyaan yang saya tidak terlalu yakin bagaimana menjawabnya. Saya masih meminta bantuan Acarya Lien He. Jadi bukan berarti saya juga sudah paham semuanya. Saya juga masih bertanya kepada pihak lain. Jika tidak tahu, harus bertanya ke pihak yang lebih tahu, maka Anda akan menjadi lebih paham.
要的就是关于这个提起嘛，提起就是提起一个正念。 perihal mengangkat yang kisah biksu Putai tadi ada mengangkat, maksudnya adalah mengembangkan pikiran benar. Jika orang mengembangkan pikiran benar, maka ia bisa memandang segala hal dengan pemikiran yang benar. Saya ingat sebuah kisah, ada 3 orang yang melihat laba-laba. Saat itu hujan baru saja turun. Ada seekor laba-laba yang merayap di tembok. Karena baru saja hujan, saat sudah bisa merayap sampai atas, laba-laba itu pun jatuh lagi. Ada 3 orang yang melihat kejadian itu. Orang pertama berkata, hidup saya seumur hidup ini sama seperti laba-laba ini. Sekuat tenaga berupaya, apapun saya tidak punya. Lalu orang kedua berkata, laba-laba ini kasihan sekali ya. Tapi ia juga bodoh. Mengapa ia selalu berupaya untuk merayap ke atas? Kenapa tidak lewat samping saja? Anda tidak pernah mencoba jalan di samping. Anda terus mengulangi cara yang sama, yang gagal. Kenapa tidak coba cara lain? Orang yang ketiga memiliki pemahaman yang berbeda. Ia merasa kagum dan terharu dengan semangat laba-laba ini. Dan itu membuat dirinya memilih semangat yang lebih kokoh, semakin giat. Jadi ketiga orang ini sebenarnya mewakili keseluruhan masyarakat pada umumnya memiliki 3 macam pandangan ini. Ada orang yang sangat suka mengeluh. Kemanapun ia selalu mengeluh, langit tidak adil. Hidup saya susah sekali. Padahal harusnya ia paham apa yang terjadi dalam hidupnya adalah buah karmanya. Tetapi ia tetap saja suka mengeluh. Tipe orang kedua memahami teori dalam kehidupan. Tipe orang kedua ini banyak sekali kita jumpai. Ia memahami teori Buddha Dharma. Jadi karena paham, ia tidak mudah merasakan kilesa atau kerisauan. Tipe orang ketiga yang tadi adalah orang yang merasa terharu dengan semangat laba-laba itu. Orang seperti ini lebih sedikit. Memang dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan. Menurut saya, jatuh itu tidak masalah. Yang terpenting setelah jatuh, apakah Anda masih bisa sanggup bangun dan melanjutkan perjalanan Anda? Siapa sih yang tidak pernah gagal? Pasti semua orang pernah gagal. Tapi dalam perjalanan itu, dalam proses hidup kita itu, kita mempelajari banyak hal. Menekuni 9 langkah pernafasan Buddha dapat memperoleh kesucian rupa, kesucian tubuh dan batin. Karena memperoleh kesucian rupa dan kesucian tubuh dan batin, sehingga secara alamiah sadaka akan memiliki rupa yang agung. Semakin lama menekuni 9 langkah pernafasan Buddha akan semakin menyerupai rupa para Buddha yang bodhisattva yang welas asih. Ini poin pentingnya. 9 langkah pernafasan Buddha merupakan metode menenangkan batin.
Pada sebagian sadaka yang telah memiliki kekuatan sadhana, begitu selesai melakukan 9 langkah pernafasan Buddha, pikirannya telah terpusat pada satu titik, yaitu konsentrasi pada prana. Sehingga begitu bermeditasi, ia segera dapat memasuki samadhi wajra, menjauhi semua khayalan, berdiam dalam samadhi, memasuki sunyata, mendalami prajna paramita, menyadari bahwa pancaskanda adalah sunya. Kalimat terakhir ini Anda tentu tahu dari Sutra Wajra, Prajna Paramita Hidra Sutra. Singsen Poye Polomito Chaucien Uin Jie Kong. Mendalami Prajna Paramita merujuk pada pelatihan Bodhisattva saat mencapai tingkatan tertinggi, yaitu Prajna Paramita. Saat Bodhisattva mendalami prajna dengan kebijaksanaan tertinggi, beliau menyadari pancaskanda adalah sunya, memahami kesunyataan dan tiada yang diperoleh. Pancaskanda adalah rupa atau tubuh jasmani, wedana, sensasi, samsna, pencerapan, samskara, pikiran atau bentuk mental, wijana atau kesadaran. Bagi orang yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang dunia, memiliki persepsi yang berbeda. Seperti Secun berkata, orang yang memiliki kebijaksanaan, memahami Buddha Dharma, ia tidak sama lagi dengan orang awam. Jadi seperti kita semua, jika telah memasuki sadhana pelatihan diri atau bawana, berarti kita sudah bukan lagi orang awam. Selanjutnya kita memasuki kuis sesi 1. Kita serahkan kepada Li Yanjuqiao. 放了这一个连接，大家可以 Kodenya sudah, link dan kode sudah dibagikan di kolom chat. 有华语 Jadi Sisyong Suci bisa memilih untuk mengikuti kelas kuis sesi 1 dalam beberapa bahasa. 中文的代码是29140857，然后呢，英文是47714667，印尼文是78683147，请大家做好准备，进入了吗？ Harap bersiap-siap untuk memasuki kuis. Ada waktu sekitar 1 menit untuk join. 少许问题，所以背景乐就是缺乏了一点，那没关系，我们的游戏还是可以照样的进行的。好，大家都进了吗？ Apakah semua sudah siap? 可以讲了吗？讲问题。大家都进了吗？再看看一下。好，我们多一个5秒、4秒、3秒、2、1。好，开始前等一等，我打开那一个。好，上师可以开始了。问题1，什么是九节佛风 Pertanyaan pertama, 佛与行者呼吸对流 C， 神与行者呼吸对流。答案是B， 佛与行者呼吸对流。问题2，九节佛风宵夜大法，其观想是 A 细白兔黑 ，B 细黑兔白 ，C 细黑兔红。哇，大家这么快！对了，是 A， 细白兔黑。由于关于时间的关系呢，这次我们就不看这个排版 karena 了。 keterbatasan waktu, kita tidak melihat lagi peringkat jawaban, kita langsung serahkan kepada Acarya.
给上师，有请上师。好。九节佛风的奥妙，九节佛风的一个很奥妙的地方，就是在做精神统一。 Hal yang mengagumkan dari 9 langkah pernafasan Buddha adalah pemusatan pikiran. Saat bervisualisasi atau bermeditasi, seringkali pikiran dan otak kita masih kacau dan bercampur aduk. Untuk mengenyahkan pikiran liar, Tantra menggunakan metode menghentikan khayalan dengan khayalan, yaitu menggunakan satu pikiran untuk menghalangi pikiran yang lain. Ini tadi sudah kita sebutkan, menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran. 9 langkah pernafasan Buddha merupakan suatu bentuk pikiran, yaitu metode visualisasi. Inilah metode dalam Tantra, menggunakan pikiran yang suci untuk menghalangi pikiran yang tidak baik. Jadi, ungkap kalimat menggunakan pikiran benar untuk mengatasi khayalan atau pikiran tidak benar. Mungkin kalian semua ada yang tahu plat nomor mobil Secun. Dulu Secun memiliki mobil Benz-nya, platnya adalah angka 546. Dalam Mandarin itu adalah U Shiliu. Jadi ada umat yang berkata U Shiliu itu bunyinya seperti Wo Shile atau saya mati. Kan tidak baik Secun. Tetapi Secun berkata U Shiliu itu dibaca U Shila atau tiada masalah. U Shila, Meisila. Jadi Maguru merubahnya menjadi tiada masalah. Jadi itu semua tergantung persepsi kita saja. Ada sebuah kisah tentang seorang pelajar. Ia ingin pergi ke ibu kota untuk menempuh ujian. Dan ia tinggal di sebuah penginapan. Sebelum itu dia sudah pernah ujian 2 kali dan tinggal di sana juga. Tapi 2 kali ia gagal. Ini ujiannya yang ketiga kali. 2 hari menjelang ujian ia mendapatkan 3 mimpi. Mimpi pertama, ia menanam sawi putih di atas dinding. Mimpi kedua, hujan turun dan ia memakai payung, tapi ia juga memakai topi bambu. Mimpi ketiga adalah ia sedang bersama dengan adik sepupu yang ia kasihi. Mereka sedang berbaring di ranjang, tetapi punggung saling menyentuh. Jadi masing-masing memandang ke arah yang berbeda. Karena merasa heran, keesokannya ia pergi mencari seorang peramal. Begitu mendengar isi mimpinya, peramal ini berkata, kamu nggak usah ikut ujian lagi lah. Coba kamu pikir. Menanam sawi putih di tembok, itu kan artinya hal yang sia-sia. Lalu hujan, kamu pakai payung, tapi kamu juga pakai topi bambu. Berarti kan maksudnya hal yang berlebihan, yang nggak perlu. Lalu mimpimu yang ketiga, kamu sama adik sepupu yang kamu suka, tetapi punggung berhadapan dengan punggung saling menyentuh. Berarti kan saling tidak melihat. Berarti tidak ada yang terjadi dong. Udah pulang aja, nggak usah ujian lagi. Nggak. Lalu mendengar hal itu, sang pelajar itu tertegun. Ia teringat, sebelumnya memang sudah pernah gagal, jadi ya sepertinya omongan peramal ini masuk akal. Lalu ia pun pulang ke penginapannya, membereskan barangnya dengan perasaan sedih. Ia berpikir akan pulang saja ke kampungnya. Pemilik penginapan bertanya, ada apa? Ujian kan masih besok, kok sudah beres-beres barang? Pelajar ini berkata, ia menceritakan kisahnya tadi dan mimpinya dan juga ramalan ahli mimpi. Lalu pemilik penginapan ini berkata, saya juga bisa menafsir mimpi. Menurut saya kamu jangan pulang. Coba Anda pikir, menanam sawi putih di tembok tinggi. Tembok tinggi berarti kau cong. Menanam itu dalam bahasa Mandarin adalah cong, menanam. Bukankah itu juga berarti sukses? Sukses itu cong juga sukses. Lalu memakai payung
dan juga topi bambu. Bukankah berarti ini Anda punya persiapan lebih matang? Lalu jika mimpi Anda bersama adik sepupu yang punggung saling menyentuh, bukankah itu berarti sudah tiba waktunya Anda membalikkan situasi Anda? Berarti situasi akan berbalik gitu. Jadi pelajar ini juga mendengar sepertinya omongannya lebih masuk akal. Jadi akhirnya ia pun semangat untuk ujian dan saat pengumuman ia juga lulus menjadi pejabat. Berarti dalam hal ini memiliki pandangan benar, pemikiran yang benar itu sangatlah penting. Itu bisa mengubah persepsi kita tentang apa yang kita alami. Bagaimana berlatih bernafas bersama Buddha? Melakukan 9 langkah pernafasan Buddha ibarat bernafas menggunakan lubang hidung yang sama dengan Buddha. Contohnya, dari lubang hidung Buddha Amitabha keluar Bijaksarasye yang memancarkan cahaya merah. Lalu memasuki lubang hidung Sadaka, memutari 1 siklus. Lalu Bijaksarasye keluar lagi dari lubang hidung Sadaka dan masuk ke lubang hidung Buddha Amitabha. Dengan siklus yang sama, Bijaksarasye keluar dari lubang hidung kiri Buddha Amitabha, masuk ke lubang hidung kiri Sadaka, lalu keluar dari lubang hidung kanan Sadaka, dan masuk ke lubang hidung kanan Buddha Amitabha. Selanjutnya, 2 bijaksara mantra keluar dari kedua lubang hidung Buddha Amitabha, masuk ke dalam kedua lubang hidung Sadaka, lalu berbelok ke atas. Sampai atas tidak tembus, lalu turun lagi. Lalu keluar melalui kedua lubang hidung Sadaka dan masuk ke dalam kedua lubang hidung Buddha Amitabha. Ini sama seperti tadi kita melakukan 9 tahap pernafasan, hanya saja sekarang juga sudah ada Buddha Amitabha, jadi visualisasinya ditambah. Jadi metode visualisasinya sama seperti 9 langkah pernafasan yang tadi. Lalu ada lagi visualisasi yang lebih rumit. Jadi kita harus bervisualisasi bijaksara mantra beserta warnanya, lalu visualisasi lubang hidung Buddha Amitabha. Ini sungguh rumit. Dan juga mendetail. Secara sederhana dapat dikatakan ini adalah proses Buddhata dari Yidam memasuki Buddhata dalam Sadaka. Keduanya adalah Buddhata yang sama, keduanya bernafas bersama. Prana Buddha memasuki tubuh Sadaka. Benih Buddhata dari tubuh Sadaka memasuki tubuh Buddha. Keduanya saling mengalir, menghembuskan nafas melalui lubang hidung yang sama. Jadi kita harus mempelajari metode ini. Bernafas dengan lubang hidung yang sama dengan Sang Buddha. Bagaimana seorang Mahasiddhi mengubah karma warana insan? Sadaka Tantra yang telah mencapai siddhi serta memiliki maha bodhicitta menggunakan metode visualisasi yang berbeda dengan umat awam. Mereka menghirup hawa hitam dari karma warana insan dan menanggungnya. Saat memasuki tubuh, hawa hitam itu berubah menjadi cahaya merah. Jadi karma warana insan berubah menjadi cahaya merah supaya bisa dikikis. Lalu prana yang dihembuskan adalah cahaya putih. Semua pahala dilimpahkan kepada insan agar semua insan dapat terbebaskan. Inilah pengamalan jalan bodhisattva. Maha bodhicitta, maha maitri karuna seorang sadaka tantra sejati. Apakah kalian tahu Karmapa ke-16 menghirup asap hitam dan menghembuskan hawa putih, cahaya putih. Jadi inilah jalan bodhisattva, seorang yang memiliki maha bodhicitta, maha maitri karuna. Jadi sangat belas asih. Inilah seorang sadaka tantra sejati yang memiliki maha maitri karuna. Kiat 9 langkah pernafasan Buddha adalah pelan, halus, dan panjang. Karena pelan, batin bisa tenang dan leluasa. Prana dapat terkumpul
Besar kecilnya prana yang terkumpul bisa berubah-ubah. Kiat pertama adalah pelan ya. Kiat kedua adalah halus. Karena halus, maka bisa lembut. Karena lembut, bisa ringan. Karena ringan, maka bisa mengalir secara alamiah. Karena bisa mengalir dengan alamiah, maka bisa bertahan lama dan bergerak sesuai keinginan. Kiat yang ketiga adalah panjang. Karena panjang, maka bisa memasuki samadhi. Karena tenang, maka bisa menjadi suci. Setelah suci, bisa sesuai keinginan, bisa menjelajah, dan memperoleh pahala yang agung. Jadi menurut saya, jika orang ingin mengubah temperamennya yang tidak baik, ia harus melatih 9 langkah pernafasan Buddha. Jika Anda perhatikan, di dalam MRT atau kereta cepat, itu seringkali kita bisa mendengar suara nafas orang lain yang sangat tergesa-gesa. Ciri nafas orang yang menjelang ajal adalah cepat, kasar, dan pendek. Itu adalah nafas orang yang sedang meregang nyawa. Itu tidak baik. Seorang sadaka tantra bernafas seharusnya pelan, halus, dan panjang. Sekarang kuis sesi 2. Kita serahkan kepada Pandita Lien. Session Suci bisa kembali masuk ke menti.com yang tadi ya. 哪一项是九节佛风的奥妙 ？A. 精神错乱 B. 精神亢奋 C. 精神统一。对啊，答案是C， 精神统一。问题是哪一项是九节佛风的口诀 ？A. 快促短 B. 细慢短 C. 细慢长。哦，对了，是 C。 细慢长。来看看下我们的大家都回答了吗？印尼的要加油哦，还有大家都还没回答完。我们再给多一个几秒吧。好，已经回答完了。好，我们来看看下排行榜。中文榜我们将会有谁领先呢？紧张时刻，刚才第一个环节我们没看到。那我们现在有老钟师兄在中文榜拿到第一咯，领先。恭喜老钟！印尼有来自 Kim。恭喜 Kim。那英文呢？我们有莲花一响。哇，还是莲花一响啊！恭喜你啊！好，谢谢大家参与。那我们继续让上师继续讲课。 Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sekarang kita lanjutkan kelasnya. Bagaimana sadaka membersihkan karma warana? Melakukan 9 langkah pernafasan Buddha berarti menghirup cahaya putih dari kesatuan pahala, prajna, dan abhisna para Buddha Bodhisattva yang memasuki diri sadaka dan membersihkan diri sadaka dari segala karma warana selama berkalpa-kalpa, mengeluarkan nanah dan kuman penyakit dari dalam tubuh, melancarkan penyumbatan, bahkan menyapu bersih semua mara penyakit, kilesa, avidya, dan kemelekatan.
Semuanya berubah menjadi asap hitam dan keluar dari tubuh Sadaka. Metode ini memiliki daya bala yang tak terbayangkan. Jadi jika kita merasa sedang tidak enak badan, kita juga atau kita ingin membuang penyakit dari tubuh kita, kita juga boleh melakukan 9 langkah pernafasan Buddha. Oleh karena itu, baik menghirup nafas maupun menghembuskan nafas harus mempelajari teknik pelan, halus, dan panjang. Hingga suatu saat mencapai kondisi bernafas sama saja tiada nafas. Ini berarti telah memasuki Mahasamadhi. Jadi bisa dikatakan mengatur nafas berarti mengatur batin. Prana dan batin kita hampir sama. Kita mengatur, menenangkan nafas juga menenangkan batin. Sadaka bervisualisasi cahaya terang memasuki angkasa. Tathagata berada di mana-mana. Begitu kita menghirup nafas, tubuh Sadaka mencapai tahapan 6 elemen menyatu tanpa rintangan. Sunya dan bawa tiada berbeda. Buddha dan Sadaka menyatu, kesadaran terpusat. Jadi Anda harus menyatu dengan kesadaran para Buddha. Apa yang dimaksud dengan 6 elemen yaitu tanah, air, api, angin, kesadaran, dan angkasa. Kesimpulan, Dharma Desana Buddha hidup Linseng. Permulaan bawana yang terpenting adalah 9 langkah pernafasan Buddha karena metode ini merupakan titik awal pelatihan prana, sangatlah krusial. 9 langkah pernafasan Buddha merupakan metode sejati yang wajib ditekuni Sadaka selama setengah hingga 1 tahun lamanya. Dengan demikian, Sadaka akan memiliki tubuh yang sangat sehat, konsentrasi yang baik, batin yang tenang, dan terbebas dari segala delusi atau khayalan. Jadi paling tidak latihan setengah tahun hingga 1 tahun lamanya. Sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah kisah. Zaman dulu ada seorang pemahat yang suka memahat rupang Buddha. Ia mencari batu yang sangat besar dan juga bulat. Ia ingin memahat rupang Bodhisattva Avalokitesvara yang agung dan anggun. Tapi setiap kali ia ingin memahat, baru saja mengetokkan alat pahatnya, batu itu berteriak kesakitan. Jadi pemahat ini pun tidak sanggup melanjutkannya. Ia pun menyerah. Lalu ia mencari batu yang lain. Batu ini juga besar dan bulat. Ia ingin mengukir, memahat rupang Bodhisattva. Setiap kali ia memahat, bagaimanapun ia memahat batu itu diam saja. Dan selang beberapa waktu, maka rupang itu pun sudah jadi. Karena rupang itu sangat agung, akhirnya disemayamkan di Bhakti Sala. Dan banyak sekali umat yang memujanya. Bagaimana dengan batu yang pertama tadi? Batu itu dipotong sederhana saja untuk dibuat menjadi tangga. Di batu yang sudah menjadi anak tangga itu merasa tidak terima. Lalu ia pun mengeluh, mengadu kepada rupang Bodhisattva itu. Dia bilang, sebenarnya saya ini batu yang lebih bagus kualitasnya daripada kamu. Tapi mengapa kamu bisa jadi rupang yang disemayamkan di altar mandala, di Bhakti Sala, dan mendapatkan penghormatan dari para umat, sedangkan saya malah diinjak-injak. Bagaimana jawaban Bodhisattva? Sebenarnya Anda juga bisa menjadi Bodhisattva.
yang agung, yang anggun. Tapi Anda harus, dan Anda bisa mendapatkan penghormatan dari insan. Tetapi sayangnya Anda tidak bisa menanggung segala penderitaan dan tempaan itu. Sedangkan saya menanggung semua penderitaan, semua tempaan, pahatan yang menyakitkan itu. Saya terima dengan diam saja, dengan sabar. Sedangkan kamu tidak bisa menahan sakit itu. Karena itulah Anda tidak bisa menjadi rupang bodhisattva, tetapi Anda menjadi batu anak tangga. Jadi apa makna kisah ini? Jika kita seperti batu itu, ingin menjadi rupang yang dihormati para insan, kita tentu harus bisa menahan penderitaan dalam pelatihan. Salah satunya ya dalam makian atau cercaan dari orang lain. Itu semua harus kita terima dengan tulus. Karena kelak jika kita bisa melakukannya, menerimanya dengan tulus, menjalaninya, maka kelak kita akan bisa menjadi seorang bodhisattva. Jika tidak bisa menahan semua tempaan, penderitaan dalam tempaan itu dan pelatihan itu, maka hasilnya ya seperti batu yang tadi, hanya menjadi anak tangga yang diinjak-injak orang. Jadi kita semua harus bisa bersabar menjalani setiap pelatihan diri kita, barulah kita bisa mencapai keberhasilan. Dalam kehidupan kita harus berupaya sekuat tenaga menjalani setiap pelatihan diri dengan sabar. Barulah kita bisa mendapatkan hasil atau Buddha pala. Karena keterbatasan waktu, kelas kita saya sudahi sampai sini saja. Terima kasih semuanya. Amitabha. Terima kasih Acarya Lieni yang telah membawakan materi dengan menarik sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Terutama dengan penggunaan berbagai cerita yang dibawakan oleh Acarya yang membantu kita menangkap intisari dari materi kita. Seperti kisah pemanah yang telah membuat kita paham bahwa untuk bisa mencapai kontak yoga, kita harus bisa memiliki target. Yaitu target kita adalah bisa berpulang ke Mahapadmini Loka. Dan juga kita harus memiliki kegigihan dan juga ketabahan menjalani setiap tempaan dalam pelatihan diri kita. Barulah kita bisa mendapatkan hasil. Terima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh Acarya Lieni. Saya berikan sedikit rangkuman. Yang pertama adalah pernafasan Buddha adalah 9 langkah pernafasan Buddha adalah pernafasan para Buddha. 9 langkah pernafasan Buddha adalah aliran nafas antara Sadaka dan Buddha. Yang ketiga, 9 langkah pernafasan Buddha berarti menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran dan membantu kita masuki meditasi. Lalu yang keempat, 9 langkah pernafasan Buddha merupakan metode mengikis karma, menghirup cahaya putih dan menghembuskan asap hitam. Setelah lama menekuninya, maka tubuh dan rupa kita akan menjadi suci dan bercahaya. Lalu kiat dari 9 langkah pernafasan Buddha adalah pelan, halus, dan panjang. Lalu pelatihan sadhana tantra membutuhkan kegigihan dan ketekunan. Jika ingin mendapatkan hasil, kita juga harus mengembangkan bodhicitta. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Anda bisa bertanya melalui Zoom, YouTube, ataupun Facebook. Kesempatan yang sangat baik ini harap Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Pertama, Acarya ingin menjawab pertanyaan yang minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab adalah terkait japa mala. Mengapa agama Buddha menggunakan japa mala untuk menghitung penjapaan mantra, dan mengapa jumlahnya adalah 108? Sebenarnya penggunaan japa mala untuk menghitung itu adalah untuk membantu kita memusatkan perhatian kita. Jadi perhatian kita ada pada japa mala itu. Dan mengapa jumlahnya 108? 108 itu simbol dari 108 kilesa. Jadi japa mala bukan hanya berjumlah 108, tetapi yang 108 itu maknanya adalah simbol dari 108 kilesa yang harus dikikis oleh manusia. Pertanyaan kedua adalah, saat saya merapal mantra dan memejamkan mata, saya selalu melihat warna hijau dan ungu. Apakah artinya? Apakah itu normal? Pada umumnya, saat merapal mantra, kita harus fokus. Sensasi apapun yang terjadi, abaikan saja. Fokus saja pada perapalan mantra itu. Jadi dengar dengan telinga, patri di dalam hati. Inilah yang terpenting. Tidak usah pedulikan lainnya. Pertanyaan selanjutnya seputar topik kita hari ini. Yang pertama adalah menghirup asap hitam dan mengeluarkan cahaya putih. Apakah menggunakan api kundalini untuk membakar asap hitam itu? Acarya menjelaskan bahwa metode ini yang dilakukan oleh Karmapa ke-16 untuk membantu mengikis karma insan, tetapi beliau tidak menjelaskan bagaimana caranya dengan lebih mendetail. Tetapi ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi menghisap karma hitam, karma warna insan, dan membersihkannya dan menghembuskan lagi dalam cahaya putih. Karena saya juga bukan Karmapa ke-16 dan beliau tidak pernah menjelaskannya, maka saya juga tidak bisa tahu apa metode yang ia gunakan untuk mengikis karma itu, apakah api kundalini atau bukan. Pertanyaan selanjutnya, saat melakukan sadhana guru yoga dan sadhana altar tolak bala Avalokitesvara, saat meditasi harus visualisasi bijaksara Hom atau Sie. Apakah keduanya divisualisasi bersamaan? Lalu untuk pelimpahan jasa, apakah menggunakan pelimpahan jasa dari sadhana guru yoga? Acarya menjawab, setahu Acarya, untuk sadhana gabungan, yang ada sadhana gabungan adalah guru yoga dan catur prayoga. Jadi maksud Anda kan Anda melakukan sadhana gabungan, guru yoga, dan sadhana altar tolak bala. Jadi sepertinya Anda menitik beratkannya pada sadhana altar tolak bala Bodhisattva Avalokitesvara kan?
Jadi Anda menanyakan apakah bijaksananya bisa bergabung Hom dan Xie, tapi saya tidak tahu apakah di TBF juga sudah mengeluarkan Tritus Sadhana gabungan. Jika sadhana guru yoga digabung dengan Wajrasattva, bijaksananya sama-sama Hom putih. Jadi coba kita tanyakan ke pihak TBF, apakah ada Tritus Sadhana gabungan dari sadhana guru yoga dan sadhana altar tolak bala? Pertanyaan selanjutnya, untuk melatih 9 langkah pernafasan Buddha, apakah harus selesai sadhana terlebih dahulu atau boleh sewaktu-waktu hanya menekuni sadhana 9 langkah pernafasan Buddha saja? Acarya menjawab, jika Anda ingin bermeditasi, Anda boleh langsung melakukan saja 9 langkah pernafasan Buddha. Tetapi jika Anda melakukannya dalam lingkup satu ritus sadhana, lakukan sesuai urutan dalam ritus sadhana. Tapi ingat, saat Anda memang tidak punya banyak waktu, Anda boleh langsung menekuni sadhana inti saja. Jadi boleh langsung melakukan 9 langkah pernafasan Buddha. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan yang masih ada kita tampung terlebih dahulu dan akan dijawab di sesi minggu depan. Amitabha, terima kasih kepada Acarya Lieni, kepada Acarya Lienhe, dan kepada semua peserta yang juga mengemukakan pertanyaan. Dan minggu depan, bab 12 adalah memasuki aku dan aku memasuki. Silakan mengikuti materi kita minggu depan. Dan saya ingatkan lagi, tanggal 16 Juni adalah waktunya evaluasi. Silakan menyerahkan tugas Anda untuk dievaluasi. Kelas kita hari ini, kita sudahi sampai di sini. Kita persilakan Acarya Lien I mengucapkan salam perpisahan dengan kita semua. Marilah kita semua beranjali menghaturkan sembah puja, sembah syukur kepada Mamulacarya Liensen dan para Buddha Bodhisattva yang telah memberkati kita sehingga kelas hari ini berlangsung dengan manggala. Terima kasih kepada Ketua TBF Acarya Lienhua Chengcu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lienhe, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lienjia, kepada Acarya Lienfei, kepada para acarya Dharma Carya Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, kepada pembawa acara kita, kepada para penerjemah, kepada tim back office, dan para peserta sekalian. Terima kasih, selamat malam. Amitabha. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris yaitu Icia Cuciao dan penerjemah bahasa Indonesia Pevan Cuciao, dan kepada Chuin Cuciao yang telah menyediakan materi PowerPoint, serta semua tim back office, serta semua para Padma Kumara yang bersama-sama belajar. Terima kasih kepada semua peserta, semua Padma Kumara yang mengikuti melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Minggu depan kita jumpa kembali. Xie上师。阿弥陀佛。谢谢，感谢莲海上师。再见了，下节课谢谢，再见。大家拜拜。谢谢，再见，大家拜拜。拜拜。美兰助教，谢谢。拜。彩虹助教，阿弥陀佛，再见。再见，拜拜。拜拜。拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜。下次见哦。拜拜。